Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Dumelanda, NIM T 2019-558. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen merupakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan secara efisien. Manajemen di sekolah merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri, rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan. Manajemen juga merupakan kegiatan mengarahkan sumber daya sekolah melalui tindakan yang rasional dan sistematik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen dapat diartikan untuk menghadapi berbagai kerumitan yang dihadapi sekolah karena manajemen memberikan perhatian pada hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis. Manajemen memberikan perhatian pada kegiatan rinci dari hari demi hari. Manajemen juga sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Kegiatan manajemen dalam berbagai aktivitas secara umum berperan merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, melakukan evaluasi, dan melakukan pengontrolan. Selanjutnya yang B, yaitu pengertian akreditasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada Pasal 20 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada Pasal 60 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang mengatur lebih lanjut tentang akreditasi PAUD dan PNF. Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu alat untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pada Pasal 86 Ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Selanjutnya yang C, yaitu tujuan akreditasi PAUD dan PNF. Tujuan akreditasi PAUD yaitu sebagai usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF.
Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung, pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang diperlakukan, bahkan sekalipun juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Akreditasi juga berfungsi sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan dengan sebagai quality asuransi yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen, tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan. Akreditasi PAUD dan PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PAUD dan PNF. Mereka wajib mengajukan permohonan bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu yang D, manajemen PAUD berbasis standar tingkat pencapaian perkembangan di TK Mutiara Bunda. Lembaga PAUD pada umumnya menjalankan administrasi hanya mengikuti apa yang telah dilakukan pada lembaga-lembaga terdahulu. Padahal banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Salah satunya menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak didik. Adanya kurikulum yang selalu merubah dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya kebingungan. Tapi hal ini tidak berlangsung lama karena sejak ditetapkannya kurikulum 2013 yang berpedoman pada Permendikbud nomor 137 dan nomor 149 tahun 2004. Otomatis sampai saat ini hampir semua lembaga PAUD berpedoman pada Permendikbud tersebut. Standar tingkat pencapaian perkembangan sebagaimana pada buku pedoman Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2017 yang berarti tingkat pencapaian perkembangan sebagai aktualisasi potensi aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Maka sesuai pengertian ini, penyusunan dokumen tingkat pencapaian perkembangan anak harus dibuat per kelompok usia. Sebagaimana diketahui, untuk program Satuan Taman Kanak-kanak atau TK terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok usia Taman Kanak-kanak A usia 4-5 tahun dan kelompok usia Taman Kanak-kanak B usia 5-6 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan yang berpedoman pada Permendikbud nomor 137 dan nomor 146 tahun 2014 harus berdasarkan 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial emosional, dan aspek perkembangan seni. Keenam aspek perkembangan ini harus selalu digunakan dalam rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran semester, mingguan hingga harian. Selain itu juga pada penilaian harian, mingguan, dan bulanan hingga pada pelaporan akhir semester.
Selanjutnya yang E yaitu manajemen PAUD berbasis standar isi di TK Mutiara Bunda. Standar isi di mana kriteria standar ini mengenai ruang lingkup materi dan tingkat pencapaian perkembangan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada implementasinya, di PAUD dimaksudkan bahwa materi dan tingkat pencapaian berdasarkan jenjang layanan kelompok usia di mana indikator pencapaian perkembangannya berbeda. TK Mutiara Bunda mengelompokkan layanan kelompok usia dua kelompok yaitu TKA usia 4-5 tahun dan untuk TKB usia 5-6 tahun. Dalam administrasi standar isi, TK Mutiara Bunda memiliki dan menjalankan semua dokumen-dokumen pada standar isi yaitu struktur kurikulum yang berpedoman pada Permendikbud nomor 137 dan nomor 146 tahun 2014 dengan 6 aspek perkembangan. Membuat surat keputusan atau SK penetapan berlakunya struktur kurikulum, tingkat pencapaian perkembangan, dan indikator pencapaian perkembangan. Selanjutnya yang F yaitu manajemen PAUD berbasis standar proses di TK Mutiara Bunda. Standar proses yaitu kriteria standar mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan. TK Mutiara Bunda memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan standar proses. Pada perencanaan proses pembelajaran seperti RKS, RKM, dan RKH, program-program holistik integratif di TK Mutiara Bunda dibuktikan oleh adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang disusun sebelum tahun ajaran berjalan, di mana dalam pelaksanaannya terdapat dokumen pada program kesehatan seperti buku pencatatan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan yang dilakukan setiap sebulan sekali, surat keterangan kunjungan buku tamu, dokumentasi dan jadwal kunjungan dokter puskesmas, kartu sehat dan keterangan riwayat penyakit yang diderita oleh anak, dan formulir pendaftaran. Maka dari uraian di atas, dapat diketahui ada 3 standar akreditasi bahwa TK Mutiara Bunda telah menjalankan manajemen pengelolaannya berbasis standar akreditasi nasional PAUD dan PNF sebagaimana semestinya, dan 3 standar ini saja dapat dilakukan kelengkapan administrasi TK Mutiara Bunda sehingga layak menyandang tingkat akreditasi A yang diberikan Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF di tahun 2016. Selayaknya administrasi dokumen dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dilakukan terus-menerus, tidak hanya sewaktu-waktu, sehingga semua pengelolaan lembaga dapat dijalankan secara profesional dengan capaian tingkat perkembangan peserta didik yang sangat baik. Selanjutnya yang G yaitu pengertian ISO. Selanjutnya yang G yaitu pengertian ISO. ISO adalah internasional untuk standarisasi. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO, pada awalnya lembaga tersebut bernama IOS, tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan ISO. Karena dalam bahasa Yunani, ISO berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Yang selanjutnya yaitu H, macam-macam ISO. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas beberapa standar ISO yang umum di perusahaan-perusahaan Indonesia. Yang pertama yaitu ISO 9001. ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001 2008. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya
pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan melakukan peningkatan berkesinambungan. Selanjutnya ISO yang kedua, yaitu ISO 14001. Berbeda dengan standar ISO 9001 yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, maka ISO 14001 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang dipakai dalam ISO 14001 pada prinsipnya sama dengan ISO 9001, yaitu perbaikan berkesinambungan hanya dalam ISO 14001 adalah dalam mengelola lingkungan. Perusahaan yang menerapkan ISO 14001 harus dapat melakukan identifikasi terhadap aspek dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau operasi perusahaannya terdapat aspek lingkungan. Dalam hal ini, bukan hanya pengelolaan terhadap limbah atau polusi, namun juga termasuk upaya-upaya kreatif untuk menghemat pemakaian energi, air, dan bahan bakar. Selanjutnya ISO yang ketiga, yaitu ISO 22000. Perusahaan makanan atau minuman dituntut untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggannya, sehingga harus meningkatkan pengendalian kontrol internalnya terutama dalam proses produksi instalasi. ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Setiap jenis produk baik makanan dan minuman harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Pada dasarnya ISO 22000 tidaklah berbeda jauh dengan ISO 9001. Hal yang membedakan terdapat dalam klausul 7, perencanaan dan realisasi produk, dan klausul 8, yaitu validasi, verifikasi, dan perbaikan sistem. Yang keempat yaitu ISO atau IEC 27001. Kemajuan dalam teknologi informasi atau lebih dikenal dengan IT telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis. Dimulai dengan adanya penerapan internet dalam dunia bisnis, misalnya website, email, sampai penggunaan jejaring sosial lainnya. Perubahan ini menjadi dikenal adanya transaksi online, data-data dan informasi dalam bentuk file komputer dan sebagainya. Pada tahun 2005, The International Organization for Standardization menerbitkan standar yang kenal dengan ISO atau IEC 27001. ISO atau IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System atau ISMS. ISO atau IEC 27001 sekarang ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya. Selanjutnya yang kelima yaitu ISO atau TS 16949. Saya yakin Anda telah mengenal jenis-jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau 4 dengan merek-merek terkenal. Kendaraan bermotor tersebut diproduksi oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Dalam upaya menjaga image mereknya di mata pelanggan, perusahaan otomotif tersebut harus menjaga mutu produknya. Upaya perusahaan otomotif dalam menjaga mutu produk salah satunya dengan menerapkan ISO atau TC 16949. Pada dasarnya ISO atau TC 16949 merupakan technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif, sebagaimana jenis-jenis standar yang dikeluarkan oleh The International Organization for Standardization atau
ISO TS 16949 mempunyai konsep perbaikan berkesinambungan, pengendalian terhadap rantai pasok, tindakan perbaikan, dan pencegahan. Selanjutnya yang kelima, yaitu ISO atau IEC 17025. ISO atau IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Kata kunci yang dikendalikan dalam standar ini adalah kompetisi laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Keberadaan standar ini sangat penting terutama untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian dan berkaitan dengan bidang kesehatan, perdagangan, produksi, sampai upaya perlindungan pelanggan. Laboratorium pengujian dan kalibrasi biasanya dituntut untuk menerapkan ISO atau IEC 17025 dalam kegiatan sampai dilakukan proses akreditasi. Akreditasi ISO atau IEC 17025 terhadap suatu laboratorium pengujian atau lembaga kalibrasi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil uji atau kalibrasi yang dikeluarkannya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ISO 2800. Aksi terorisme yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu telah memberikan pengaruh terhadap sistem bisnis, sehingga dipandang perlu suatu sistem manajemen keamanan yang dapat memastikan keamanan dalam rantai pasokan. ISO telah menerbitkan seri standar ISO 2800 yang berupa persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. Standar ini diterapkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ancaman risiko keamanan relatif tinggi, misalnya suatu fasilitas umum, bank, logistik, hotel, sampai kilang minyak atau sarana vital lainnya. Yang terakhir yaitu ISO 50001. ISO 50001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Standar tersebut bertujuan membantu organisasi dalam membangun sistem dan proses untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Standar tersebut berlaku bagi semua jenis dan ukuran organisasi. ISO 50001 dirancang untuk membantu organisasi agar lebih baik dalam menggunakan aset energinya, untuk mengevaluasi dan memprioritaskan penggunaan teknologi hemat energi, serta untuk mendorong efisiensi pada seluruh rantai suplai. ISO 50001 juga dirancang agar dapat terintegrasi dengan standar manajemen lain, terutama ISO 14001. Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Selanjutnya yang I, yaitu ISO 9001-2008. ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan dari pihak lain yang independen. ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. ISO 9001 adalah standar internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau SMM. SMM menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktivitas rutin perusahaan untuk terciptanya konsisten mencapai kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu penggunaan ISO 9001. Setiap jenis organisasi dapat mengambil manfaat dari penerapan atau persyaratan-persyaratan ISO 9001 berdasarkan 8 prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, organisasi yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan orang. Yang keempat, pendekatan terhadap proses pendekatan yang sistematik pada manajemen. Yang kelima, pembuatan keputusan berdasarkan pendekatan yang nyata. Yang keenam, hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, peningkatan berkesinambungan. Yang kedua yaitu manfaat dari ISO 9001.
Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, peningkatan hubungan pada pemegang kepentingan. Yang keempat, persyaratan kepatuhan hukum. Yang kelima, peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko. Yang keenam, tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan. Yang ketujuh, kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis. Selanjutnya yang J, yaitu manfaat sertifikasi ISO 9001-2008 untuk sekolah. Yang pertama, membuat masyarakat lebih dapat mempercayai manajemen sekolah dan juga bisa membuat sekolah lebih jelas dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar mengajar yang nantinya berjalan dengan terarah, dapat diterima dengan mudah dan juga nyaman, yang akan membuat pelajaran dapat dengan mudah untuk dimengerti. Yang keempat, membuat manajemen mutu dalam memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dalam diterapkannya hak dan kewajiban pengajar, siswa, serta staf lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu meningkatkan akreditasi sekolah yang nantinya berguna untuk sekolah, bisa dilihat oleh masyarakat dan membuat masyarakat memilih sekolah yang mempunyai akreditasi yang baik dan juga dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Yang E, yaitu syarat-syarat ISO di dalam pendidikan. Yang pertama, mempunyai komitmen dan juga sistem terhadap mutu pembelajaran. Yang kedua, mempunyai perjanjian antara pihak sekolah dan pihak dari siswa atau orang tua. Yang ketiga, harus memiliki aturan seleksi dalam ujian masuk sekolah. Yang keempat, harus mempunyai catatan siswa dalam proses kemampuan belajar. Yang kelima, harus bisa mengembangkan dan menyampaikan kurikulum dan juga mempunyai strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Yang keenam, harus melakukan pencatatan terhadap penilaian yang nantinya mencakup semua prestasi siswa. Yang ketujuh, harus mempunyai fasilitas dan lingkungan yang memadai yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa. Dan juga harus mempunyai organisasi yang dapat diikuti oleh siswa dan juga mempunyai tempat untuk memenuhi permintaan atau memberikan kritikan terhadap sekolah. Yang kedelapan, harus ada tindakan jika siswa gagal dalam proses pembelajaran dan tindakan perbaikan terhadap siswa yang gagal tersebut. Yang kesembilan, harus mempunyai layanan pendukung siswa seperti adanya ruang konseling dan juga harus mempunyai tempat untuk pengarahan tutorial serta kesejahteraan. Yang ke-10, harus ada pelatihan untuk pengembangan staf sekolah lainnya, seperti prosedur dalam penilaian dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang L, faktor penyebab kegagalan utama sekolah dalam penerapan sistem ISO 9001-2008. Yang pertama, kurang adanya komitmen dari manajemen. Yang kedua, penerapan persyaratan sistem ISO 9001-2008 yang kurang benar. Yang ketiga, adanya dualisme atau lebih sistem manajemen atau dikotomi manajemen. Yang keempat, struktur organisasi dan kurangnya kejelasan tugas dalam organisasi. Yang kelima, tidak hanya dukungan sumber daya yang memadai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.